Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Dwi Priyoko. Saya mahasiswa PBG Prajabatan Program Studi Pendidikan Jasmani Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pembelajaran berdiferensiasi. Adapun topik pembahasan yang pertama yaitu pengertian pembelajaran berdiferensiasi, kedua contoh keragaman anak di kelas, dan yang ketiga teori pendukung tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberikan keleluasaan bagi siswa untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa. Artinya di sini guru berperan penting dalam menyiapkan berbagai aspek tersebut dalam proses pembelajaran, seperti menyiapkan materi untuk diberikan kepada siswa yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Yang kedua yaitu contoh keberagaman anak di kelas. Di dalam kelas pastinya ada keberagaman anak yang memiliki intelektual yang berbeda-beda. Ada di intelektualnya di matematika, ada di gambar, atau di musik, dan di fisik dan lainnya ya. Oleh karena itu ada 3 strategi dalam pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama ada diferensiasi konten, kedua diferensiasi proses, dan yang ketiga diferensiasi produk. Nah, apa itu diferensiasi konten? Di mana diferensiasi konten itu adalah apa yang kita ajarkan kepada siswa dapat dibedakan sebagai tanggapan terhadap kesiapan belajar, lalu minat, dan profil belajar murid. Kemudian diferensiasi proses, di mana proses ini mengacu pada bagaimana murid akan memahami atau memaknai apa yang sedang dipelajarinya. Dan yang ketiga, diferensiasi produk, di mana produk adalah hasil pekerjaan atau unjuk kerja yang harus ditunjukkan siswa kepada gurunya. Kemudian ada teori pendukung dalam pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama yaitu teori sistem ekologi. Yang kedua ada teori multiple intelligence. Ketiga ada teori zone of proximal development atau bisa disebut dengan ZPD. Dan yang keempat ada teori learning modalitas. Itu yang pertama yaitu teori sistem ekologi, di mana perkembangan individu adalah dalam interaksinya dengan lingkungan di luar dirinya yang terus-menerus mempengaruhi aspek perkembangan. Dari pengertian itu maka dapat disimpulkan bahwa teori sistem ekologi bahwa perkembangan individu ataupun peserta didik bisa dipengaruhi dari berbagai aspek luar, seperti dalam lingkungan keluarga, lingkungan bermasyarakat, ataupun lingkungan di sekolah, di mana ini bisa berkembang dalam intelektualnya, berpikir, maupun tingkah lakunya. Kemudian teori selanjutnya adalah multiple intelligence, di mana teori ini ada 8 aspek dalam kecerdasan. Yang pertama yaitu kecerdasan verbal, kedua ada kecerdasan logis atau matematis, yaitu berhubungan dengan angka ataupun matematika. Lalu yang ketiga ada kecerdasan spasial visual, itu berhubungan dengan gambar. Keempat ada kecerdasan kinestetik jasmani, itu berhubungan dengan berbagai aktivitas fisik seperti berlari, naik sepeda, maupun berolahraga. Lalu ada kecerdasan musikal, ini berhubungan dengan musik. Lalu kecerdasan intrapersonal, kecerdasan interpersonal, dan yang terakhir kecerdasan naturalis. Dari berbagai teori multiple intelligence tadi, pasti siswa memiliki kecerdasan berbeda-beda. Artinya di sini guru, sekali lagi guru berperan penting dalam
berbagai kecerdasan tadi siswa, maka bisa diarahkan dalam hal yang positif dengan mengkombinasikan berbagai kecerdasan tadi dibawa ke ranah positif bagi siswa. Kemudian teori yang ketiga yaitu teori Zone of Proximal Development atau bisa disebut dengan ZPD. Zona antara tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial. Jadi ada dua aspek dalam ZPD itu. Yang pertama adalah tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial. Di mana perkembangan aktual itu tampak dari kemampuan anak menyelesaikan tugas-tugas secara mandiri. Sedangkan tingkat perkembangan potensial adalah kemampuan anak menyelesaikan tugas dari ataupun memecahkan masalah dengan bantuan orang dewasa. Jadi itu perbedaan dari perkembangan aktual dan perkembangan potensial di ZPD, teori ZPD. Kemudian yang terakhir adalah learning modalitas. Teori ini adalah bisa disebut dengan gaya belajar. Learning modalitas bisa dikenal sebagai singkatan VAK, visual, auditory, dan kinestetik, di mana visual itu berhubungan seperti gambar. Lalu auditory itu bisa dikenal dengan mendengar, dan kinestetik berhubungan dengan keadaan fisik. Dan paling tepatnya yaitu digambarkan belajar sambil melakukan atau learning by doing, baik sebagai aktivitas langsung maupun pengalaman. Baik, itu yang bisa saya sampaikan dalam pembelajaran berdiferensiasi. Semoga bermanfaat bagi semuanya ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.